Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian komprehensif atas nama Ibu Eva Diana kita buka. Pertama, silakan Bu Eva Diana membaca ayat Al-Quran, terserah surahnya surah apa, sekitar 3-5 ayat. Kepada Bu Eva Diana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Diana, berasal dari SD Payaginu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Bu Eva. Selanjutnya, RPP sudah diupload Bu ya? RPP atau modul ajar sudah diupload ya? Ya, sudah Pak. Oke. Selanjutnya itu suara tolong agak dikencangkan lagi Bu ya, karena ke kami suara nggak terlalu keras sehingga tidak terlalu jelas apa yang disampaikan. Oke. Dalam pembelajaran kita mengenal ada kegiatan awal atau pembuka, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, Bu Eva, tolong praktekkan cara menutup pembelajaran. Cara menutup. Hanya di sini kita pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bu? Ya, bisa. Oke. Kira-kira dalam menutup pembelajaran apa yang harus dilakukan oleh seorang guru Bu? Apa Pak? Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika akan menutup pembelajaran? Menyampaikan pesan-pesan kepada anak. Ada nggak tadi dilaksanakan? Membuat kesimpulannya. Ada nggak tadi Ibu laksanakan yang Ibu sampaikan itu? Lupa Pak. Ya, terlalu banyak yang lupa. Terus selain itu apa lagi yang harus dilaksanakan? Selain menyampaikan kesimpulan, terus apa lagi? Menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak, misalnya. Pesan-pesan, terus apa lagi? Membuat evaluasi. Evaluasi, terus apa lagi?
Apalagi Bu? Cuma itu aja, Pak. Tindak lanjut Cuma tidak itu ada? aja. Oh, udah telepon. Dalam tindak lanjut, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan tindak lanjut? Contohnya gimana tuh? Dalam adalah Pak, dalam tindak lanjut. Ya, kan ada tuh tindak lanjut dalam menutup pembelajaran, kan ada guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran. Contoh dari tindak lanjut pembelajaran itu apa, Bu? Contoh dari tindak lanjut pembelajaran. Memberi kepengayaan. Pengayaan, contohnya gimana tuh? Coba Ibu menyampaikan tindak lanjut misalkan di penutup pembelajaran. Remedia. Contoh tindak lanjut pembelajaran itu misalkan Ibu memberikan tugas atau memberikan bahan-bahan pengayaan materi, atau Ibu menyampaikan pembelajaran selanjutnya seperti apa, kan seperti itu. Nah, cuma semua yang Ibu sampaikan tadi nggak ada Ibu laksanakan ketika kami berikan kesempatan dalam menutup pembelajaran. Ibu tidak melakukan evaluasi, Ibu tidak menyampaikan atau menyimpulkan pembelajaran, tidak menyampaikan pesan kepada mahasiswa atau penguatan, kemudian tidak memberikan tindak lanjut. Yang ada Ibu hanya tinggal menutup, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu aja tadi saya dengar. Sedangkan posisinya ada beberapa komponen yang harus ada dalam menutup pembelajaran. Layaknya seperti komponen-komponen dalam membuka pembelajaran dan komponen-komponen dalam penyampaian inti pembelajaran, kan seperti itu. Nah, oke. Baik, selanjutnya Pak Marzuki. Oke, sambil menunggu Pak Marzuki, mungkin kita mulai saja dari modul pedagogik, Bu ya. Modul pedagogik nanti untuk profesionalnya itu akan dibahas oleh Pak Marzuki. Pedagogik akan saya bahas, akan kita lakukan ujian komprehensif untuk modul pedagogik. Nah, pertanyaannya tidak akan jauh dari 4 modul pedagogik, Bu. Pengembangan profesi guru, kemudian perkembangan peserta didik, kemudian teori pelajaran pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama, apa bedanya evaluasi, penilaian, dan pengukuran? Evaluasi dan pengukuran. Saya ulang ya, ada 3 tuh. Apa bedanya evaluasi, penilaian, dan pengukuran? Ayo, mata fokus ke kamera, Bu. Pengukuran. Evaluasi. Coba kencang suaranya, Bu. Ke saya nggak terdengar nih. Ibu agak dekat dengan mikrofon laptopnya. Oke, lewat, Bu ya. Kami anggap tidak bisa menjawab. Kemudian, dalam teori belajar, kita mengenal yang namanya teori belajar konstruktivisme. Selain itu, ada juga teori belajar kognitivisme. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar perbedaan antara teori belajar konstruktivisme dengan kognitivisme? Kalau teori belajar konstruktivisme, teori ini memberikan Tolong jangan kebebasan membaca, Bu. terhadap
Tolong jangan membaca. peserta didik. Gimana? Teori kontekstual teori ini memberi kebebasan terhadap peserta didik. Kebebasan gimana yang Kalau dimaksud? teori kognitif, kalau konstitusionalisme, teori yang memberi kebebasan kepada peserta didik. Iya, kebebasan apa yang dimaksud, Bu? Implementasinya dalam pembelajaran konstruktivisme itu seperti apa, Bu? Kebebasan dalam peserta didik yang ingin belajar Oke, atau saya mencari kebutuhannya cancel pertanyaannya karena saya lihat Ibu membaca. kemampuannya. Stop, Bu. Saya cancel pertanyaannya karena saya lihat Ibu membaca. Dah, cara menjawabnya Ibu fokus ke depan kamera karena akan saya pantau arah mata Ibu. Dah, saya ganti pertanyaannya. Bagaimana penerapan? Tapi sebelumnya Ibu ngajar di mana nih? SD, SMP, atau SMA? SD, Pak. SD, oke. Kita mengenal ada teori Vygotsky. Dah, kita mengenal ada teori Vygotsky. Gimana penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di pembelajaran PAI di SD? Teori apa, Pak? Teori belajar yang dikembangkan oleh Vygotsky. Mengulang kembali, Pak. Gimana maksudnya tuh? Mengulang. Gimana maksudnya tuh? Mengulang kembali. Ya, maksudnya gimana tuh mengulang kembali? Mengulang pelajaran. Ya, mengulang kembali pelajaran yang lalu. Kemudian ada juga teori yang dikembangkan oleh Piaget tentang perkembangan kognitif anak. Nah, itu implementasinya dalam pembelajaran gimana, Bu? Teori Bapak? Teori yang dikembangkan oleh Piaget. Penulisannya Piaget. Piaget. Saya kalau nanti sekali lagi saya lihat Ibu membaca, saya diskualifikasi, Bu, ya. Kecerdasan, Pak. Kecerdasan gimana maksudnya, Teori Bu? Piaget adalah teori kecerdasan. Teori kecerdasan anak. Berdasarkan teori Piaget itu anak siswa SD itu berada kategori mana, Bu? Bapak? Berdasarkan teori Piaget, siswa SD itu berada pada kategori perkembangan kognitif apa? Pengembangan, teori pengembangan, Pak. Salah, Bu, ya. Keliru itu. Oke, selanjutnya saya ingin Berdasarkan bertanya teori tentang pengembangan. evaluasi. Pada kurikulum Merdeka, kita mengenal ada istilah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa bedanya, Bu? Asesmen formatif. Kalau formatif di awal pembelajaran. Formatif di awal pembelajaran. Kalau sumatif? Di akhir. Oke, keliru, Bu, ya. Nanti dibaca lagi. Sumatif itu di mana posisinya dan formatif di mana posisinya. Itu masih keliru. Menurut Ibu, fungsi dari asesmen formatif dan sumatif itu apa? Masing-masing. Asesmen. Asesmen formatif, Pak. Ya, apa bedanya? Tujuan dari aspek tujuan. Bedanya dengan Oke, kita lewat, Bu, ya. Kita lewat. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah P5 PPRA. Itu implementasi salah satu contoh implementasinya seperti apa, Bu? implementasi
Oke, Contoh kita lewat. implementasi P5 Kita lewat Bu ya. Terakhir, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang guru? alur tujuan pembelajaran yang harus tujuan pembelajaran yang harus Diperhatikan oleh guru dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. CP dan ATP, Pak. Bagaimana cara menganalisis CP dan TP itu? Cara menganalisis CP dan TP itu. CP dan TP. Ah. Cara menganalisis CP Sehingga Dan- ATP itu terbentuk. sesuai dengan elemen PAI, Pak. Apa elemen PAI itu? Misalnya elemen fikih. Oke, misalnya elemen Ada fikih, asal. terus diapakan? Setelah kita tahu elemennya, elemen fikih, terus diapain Bu? Materi zakat, misalnya yang saya ambil tuh. Oke, Misalnya terus. materinya materi zakat. Oke, terus terus diapakan Bu? Baik, Misalnya materi zakat fase C dan kelas 5, Pak. oke. Kita sudah tahu nih fase C itu di kelas 5. Kemudian elemennya fikih, materinya zakat. Nah, terus diapain lagi selanjutnya? Sehingga ATP itu terbentuk. Bapak dari yang Baik, saya pikir cukup dari saya, Pak Marzuki. sesuai materi di CP, Pak. Oke, saya pikir cukup dari saya, Pak Marzuki. Silakan selanjutnya untuk modul profesional dilanjutkan dengan Pak Marzuki. Baik, terima kasih Ibu Eva Diana ya. Ya, Pak. Baik, Ibu Eva Diana Ya, Pak. akan tanyakan beberapa hal terkait dengan materi profesional yang Ibu pernah pelajari. Saya ingin mulai dari hadis ya. Ibu pernah belajar tentang hadis-hadis ya. Pernah belajar Bu di modul hadis tentang hadis? Ada? Pernah, Pak. Ada. Ya. Ibu bisa sebutkan apa itu hadis mutawatir, Bu? Hadis mutawatir. Ya. Hadis mutawatir kan ada hadis-hadis kan? Yang disebut dengan hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi pada setiap tingkat sanadnya dan menurut akal dan memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Bu kok nggak bergerak? Halo? Ya, Halo? ya, Pak. Masuk Pak, masuk suaranya Nggak, Pak. Ibu kok nggak ngomong mana? Nggak ada pergerakan? Apanya? Bahkan kenapa Pak Jamil? Coba perangkatnya itu lebih didekatkan lagi Bu. Kayak melambat gitu. Koneksi berarti Pak, koneksi. Connect ya, Pak. Oke, silakan. Pak Marzuki terhubung nggak Pak? Iya, tapi agak mulutnya lambat, suaranya beda dengan beliaunya. Berarti mungkin koneksi Bapak Pak. Nih internetnya bagus ini saya lihat. Sama Pak Azmi nggak apa-apa, Oh gitu. ya kan? Oke. Oh,
di ibunya. Halo Bu, Ya, Bu Eva. ya Pak. Ya, ya Pak. Oke, silakan. Ya. Hadis yang Silakan Bu. diriwayatkan oleh apa ya? Udah ada di bawah. Ini tulis sama si ini yang jangan sama dia. Jadi yang salahnya ini dia padahal nama beliau itu apa? Padahal yang kemarin waktu kita pastikan nggak ada itu lagi kan atau di antara makhluk dulu kan tadi ya. Karena kalau ditanya ini kenapa teman-teman lagi ternyata setelah mereka cek masih ada kesalahan di nama kita ini kita teman-teman terus dan ini mereka masih jaya tidak kita ini kan konfirmasi dulu ini dari bidang Halo Bu. Ya Pak. Ya. Selanjutnya kan tentang Asmaul Husna ya. Ibu jelaskan, tolong Ibu jelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Itu artinya Bu. Coba dijelaskan Bu. Penjelasannya Bu. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih pada semua makhluk. Wis. Ditulis. Halo Bu, kenapa nggak ada jawaban Bu? Apa Pak? Astagfirullahaladzim. Dari tadi ditunggu jawabannya. Tolong dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih. Maksudnya bahwa Allah Maha Pengasih untuk semua makhluk.
Pak? Pak Azmil, ini agak lain. Saya nggak paham nih Pak Azmil. Jadi ibu tuh nggak ada gerak apa? Ini kayak suara orang lain. Aura, Halo. Ya, ya Pak? Ya, Nggak ada gerak sama ibu itu Pak Azmil sama ibu sama Pak Azmil. di saya terdengar Pak. Ada Di saya terdengar. terdengar suaranya, tapi mimik muka ibu itu kayak itu aja terus. Ya, Kedip-kedip mata, tapi tidak ada ngomongnya. Takutnya orang lain yang ngomong. nggak ada Ya. Pak. Di saya memang bergerak sih Pak. Pak pilih kan? Halo. Halo Ibu Eva, coba ngomong halo. Kenapa? Aduh. Di saya bergerak Pak. Di saya normal kok Pak pergerakannya. Ya, Mungkin koneksi nggak Bapak tahu Pak saya itu. kenapa gitu ya. Baik, saya nih ya. Baik Ibu, satu lagi tentang pada masa Abu Bakar ya ada satu perang yang terkenal ya, yang memerangi orang-orang murtad ya. Apa nama perang itu Bu? Perang Riddah. Perang Riddah. Perang Riddah. Ya, perang Riddah. Perang Riddah Pak. Ya, baik. Tolong Ibu jelaskan tentang ya tentang apa ini tentang tasamuh atau toleransi. Apa yang maksud dengan toleransi Bu? Apa Pak? Tentang Apa yang dimaksud dengan toleransi? Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghormati, menghargai sesama. Mikrofonnya Pak. Ya, belum lengkap. Silakan Bu, tambah lagi. Sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak melaksanakan kehendak serta tidak tercela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Ya, baik. Pak Azmil, saya kembalikan Pak Azmil. Baik, terima kasih Pak Marzuki yang sudah melakukan pengujian di bidang profesional ya, termasuk tadi kemampuan membaca Al-Quran. Nah, Oh ya, tentang Al-Quran belum, masih ini kurang tadi Pak Azmil ya, saya lupa tadi itu. oh ya, Ya, oke. Ibu Diana ya, nanti tentang Al-Quran tuh masih kurang itu ya. Nanti diperbaiki lagi, terutama makharijil hurufnya dan juga mat-matnya. Oke Ya. Pak Azmil. Silakan diperhatikan apa-apa yang diberikan saran.
Kemudian tadi masih banyak kekurangan juga di bagian cuplikan ya, cuplikan praktek mengajar ketika Ibu diminta untuk menutup pembelajaran, itu masih banyak sekali hal-hal yang terlewat, yang mana hal-hal tersebut justru bagian inti dari proses menutup pembelajaran. Nah, kemudian ada juga beberapa catatan kami yang mana Ibu melihat catatan, bahkan tadi terekam di layar Ibu memberikan kertas catatan ke teman di sebelah, dan juga terekam ketika Ibu membaca dan gelagat teks gelagat Ibu ketika menjawab pertanyaan itu bisa terlihat arah mata dan sebagainya. Nah, harapan kami sebenarnya komprehensif ini dijadikan bahan evaluasi diri, Bu. Bahan evaluasi diri, kira-kira kemampuan Ibu sejauh mana. Kemudian kalau misalkan saat ini Ibu berbuat curang, itu kan merugikan diri sendiri. Nah, itu tentu akan menjadi catatan kami berdua dengan Pak Marzuki. Dan tujuan kita merekam ini pun kan sebenarnya untuk melihat nanti pertanggungjawaban kita ketika memberikan nilai kepada mahasiswa yang diuji, dan nanti bisa ditunjukkan melalui rekaman layar ini, kan seperti itu. Nah, saya pikir cukup untuk kali ini. Silakan dievaluasi diri, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu bagian mana yang Ibu belum pahami. Silakan dibaca kembali modulnya, karena bisa dipastikan nanti modul-modul baik profesional maupun pedagogik itulah yang akan muncul di UP. Nah, silakan dilatih terus kemampuan pemahaman terhadap modul-modul tersebut, dan harapan kami Ibu bisa memperbaiki diri sehingga nanti UP-nya berjalan sukses. Nah, cukup Bu Eva.